Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lazwardi. Di sini saya akan menyampaikan tentang suatu hal, yaitu sampah. Sampah merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan manusia maupun dihasilkan dari alam. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah organik dibagi juga menjadi dua. Yang satu sampah organik basah, yang kedua adalah sampah organik yang kering. Sampah organik kering contohnya adalah daun yang sudah gugur dan kering. Yang kedua itu sampah organik basah. Sampah organik basah biasanya tercipta dari sayuran, buah-buahan, atau tanaman lainnya yang masih basah dan membusuk. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah ini sulit untuk terurai. Contohnya adalah sampah plastik, sampah kaca, sampah dari besi, juga dari karet. Pokoknya benda-benda yang susah untuk diurai. Sampah ini bisa merugikan juga bisa menguntungkan. Merugikannya adalah menyebabkan jika dibuang sembarang tempat menyebabkan banjir dan penyakit. Penyakit itu contohnya penyakit malaria. Nah, penyakit ini tercipta dari orang-orang yang membuang sampah sembarangan dan menyebabkan nyamuk-nyamuk itu bersarang di situ karena terdapat genangan air yang kotor. Di sini saya akan bercerita tentang sekolah. Di sekolah kita, sampah itu ditaruh ke tempat sampah. Ada juga yang berserakan banyak sekali. Setiap pagi staf-staf itu membersihkan, tapi tidak ada juga yang sampah yang masih tertinggal. Nah, sampah-sampah itu kan campur. Ada sampah plastik botol, ada juga sampah plastik yang bungkus. Itu dicampur, tidak dipilah sama sekali. Nah, penanganan di sekolah kita ini itu langsung dibakar dan menyebabkan suatu kerugian, yaitu polusi. Nah, itu penanganan itu tidak begitu efektif. Saya mempunyai saran untuk penanganan ini. Penanganan lainnya adalah dimanfaatkan. Nah, botol-botol plastik itu bisa dijual dan mendapatkan uang. Itu lumayan daripada dibakar dan menyebabkan polusi. Nah, ada juga sampah plastik yang tidak bisa dijual, yaitu sampah plastik dari cup pop mie. Dari cup pop mie ini sebenarnya bisa dimanfaatkan.
kemarin di sekolah kita memanfaatkan cup pop mie untuk dibuat suatu kerajinan atau kreasi. Contohnya pot bunga, kotak pensil, dan lain-lainnya. Ini menguntungkan bagi kita, bisa mengurangi dampak sampah yang ada di sekolah. Dan masih ada juga yang sampah plastik, botol, atau cup pop mie itu ada juga yang tidak dimanfaatkan, kemarin langsung dibakar, tidak dipilah sekalipun. Nah, ini saya sangat prihatin, dan sebaiknya kalau tidak dijual botol-botol yang seperti teh gelas, oki geliting yang kecil-kecil yang biasa di kantin itu dijual 1000-an. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga, bisa buat bahan kerajinan tas, bisa dompet, bisa dibuat hiasan di jendela. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Harap hal ini yang saya sarankan bisa terwujud dengan kerjasama semua warga sekolah. Bahkan jika bekerja sama atau berkelompok, itu bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Apakah penanganan yang saya sarankan itu bisa terwujud? Jawabnya adalah bisa. Tapi kenapa belum bisa terwujud? Ini karena kekompakan dari kami, termasuk teman-teman, itu kurang kompak dan kurangnya rasa berpikir yang kreatif, dan kurang rasa untuk bekerja sama. Dan sebenarnya hal ini bisa dilakukan secara individu jika memiliki niat yang kuat. Mari kita semua memungut sampah demi mengindahkan sekolah. Ubahlah sampah dengan kreativitasmu, dan kreativitasmu itu akan menjadi uang. Tidak hanya uang, tapi juga memiliki keuntungan tanpa kerugian. Menguntungkan bagi semua masyarakat sekolah dan diri kita sendiri. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga kita bisa mewujudkan semua hal itu yang tanpa ada kerugian, tapi malah menguntungkan. Jika saya ada salah kata maupun sikap saya yang kurang sopan atau berkenan, saya mohon maaf. Saya Lazuardi Firdaus mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye.